Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Dewasa ini ada banyak konten ataupun bantahan-bantahan yang meragukan Yesus Kristus telah bangkit. Kali ini mari kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini, kami memuliakan nama-Mu atas kebaikan-Mu yang senantiasa dinyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam menempuh kehidupan ini, kami butuh firman-Mu sebagai bekal bagi kami mengarungi hidup ini, agar kami tidak tersesat. Ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melaksanakannya melalui kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Judul bacaan kita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Khotbah kita kali ini diberikan judul Yesus menampakkan diri setelah bangkit, menyatakan ia adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar kalimat mutiara ini?
Tuhan itu seperti oksigen. Kamu tidak dapat melihat Dia, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa Dia. Saudara, ketika Yesus disebut Tuhan, banyak orang tidak mempercayainya. Bagi kebanyakan orang, Yesus itu manusia biasa. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian membuat murid-muridnya yang sebelumnya ragu, bahkan tidak percaya, menjadi semakin yakin dan percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara, penginjil Yohanes merupakan salah seorang murid Yesus yang menceritakan kisah kebangkitan itu, dan dia bersaksi Yesus adalah Tuhan. Kisah ini ditulis oleh Yohanes pada akhir abad pertama Masehi. Yohanes menulis kitab Injil ini dengan satu tujuan, agar semua yang membaca kitab Injil ini semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan yang mulia dituliskannya kitab Injil Yohanes. Apa yang kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 merupakan salah satu kisah yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kisah ini berlatar belakang Danau Tiberias, sebuah danau yang memiliki panjang 21 km dan lebar 13 km dengan kedalaman 43 meter. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di danau ini. Di Danau Tiberias ini. Danau ini memiliki banyak nama. Ada yang menyebutnya Danau Galilea, ada yang menyebutnya Danau Genesaret, dan kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita akan jumpa dengan kata Kineret, itu menunjuk pada danau ini. Nah, murid-murid Yesus saat itu sedang menangkap ikan. Ya, mereka berada di tengah-tengah danau itu ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Inisiatif untuk mencari ikan itu datangnya dari Petrus, kemudian diikuti oleh Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, dan dua murid lainnya. Dua murid yang lain ini misterius. Tidak disebutkan oleh penginjil Yohanes siapa dua murid yang lain ini. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ada 7 orang yang pergi mencari ikan, yang pergi mau menangkap ikan. Nah, semalaman mereka menangkap ikan, gagal. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. 1 ekor ikan pun tidak mereka dapatkan. Padahal semalaman mereka mencari ikan. Nah, saya mengajak kita semua berimajinasi. Jika Anda gagal, bagaimana kondisi psikismu? Kegagalan itu mengganggu kondisi psikis kita. Kita bisa kecewa, sensitif, dan gampang marah. Bayangkan saudara sekalian, di atas danau semalaman bekerja, mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tentu saja secara psikis, ini kita bisa pahami. Ada kekecewaanlah yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya. Petrus dan murid-murid yang lain sudah kelelahan dan mereka bersiap untuk pulang. Dan pada saat itulah Yesus menjumpai mereka dan bertanya apakah mereka punya lauk pauk. Dalam bahasa yang sederhana, apakah mereka punya ikan. Jadi Yesus seolah menanyakan apakah semalaman kalian bekerja di atas danau itu, kalian mendapatkan hasilnya. Nah, menarik saudara sekalian, mereka menjawab tidak ada. Mereka tidak emosi, tidak marah, tidak tersinggung dengan pertanyaan Yesus ini. Walaupun secara psikis mereka lelah, tetapi mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan Yesus yang saat itu belum mereka kenal.
Nah, pertanyaan saya, mengapa mereka tidak emosi saat ditanyakan lauk pauk atau ikan? Bukankah kondisi psikis mereka saat itu sedang kecewa? Dan orang di saat kecewa, dia pasti sensitif. Nah, saya penasaran dengan hal ini. Dan saya mencari tahu mengapa para murid masih dapat berkomunikasi dengan baik. Tidak emosional, tidak marah ketika Yesus menanyakan hal ini. Bahkan ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka melakukannya. Mereka lakukan, saudara sekalian. Nah, di sini saya menemukan satu hal, cara Yesus berkomunikasi. Ini penting, saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk memperhatikan bacaan kita. Bagaimana Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya. Di sini saya menemukan satu kata dalam bahasa Yunani, paidia. Paidia, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, anak-anakku. Yang terjemahan harfiahnya adalah anak-anak kecil, anak-anak muda. Jadi Yesus menyapa mereka, wahai anak-anak muda. Nah, ini adalah sapaan yang biasa digunakan di zaman itu, yang lazim digunakan oleh seorang bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Nah, Yesus menggunakan kata paidia, menggunakan kata anak-anakku, menyapa murid-murid yang sedang putus asa, yang sedang kelelahan, yang sedang kecewa karena semalaman mereka tidak mendapat apa-apa. Yesus datang menjumpai mereka. Hai anak-anakku, adakah padamu lauk pauk? Apakah kalian mendapatkan ikan yang kalian harapkan itu? Saudara, sebuah pelajaran berharga kita temukan di sini. Sebelum bicara, pilihlah kata-kata yang tepat. Kata-kata yang membuat seseorang merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, merasa dianggap, merasa dihormati, merasa dihargai. Ada banyak kata yang engkau ketahui. Engkau harus memilih kata yang tepat sebelum engkau menyapa orang lain, sebelum engkau berkomunikasi dengan sesamamu. Di dalam rumah tangga sering ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perkelahian karena kita seenaknya bicara tanpa memilih kata yang tepat. Apakah Anda punya pengalaman itu? Sebuah kata yang diucapkan oleh pasangan hidupmu bukan yang menyejukkan hati, tetapi melukai hati. Ketika sudah emosi, semua orang mendapat caci maki. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan keluarga. Apakah Anda pernah berada di posisi yang demikian? Mendapatkan caci maki dari pasangan hidupmu? Ataukah Anda adalah pelakunya? Bertobatlah. Yesus memberikan teladan kepada kita. Gunakan sapaan yang tepat. Paidia, kata Yesus, wahai anak-anak muda. Dan ini adalah sapaan yang menyejukkan hati. Ibarat seorang bapa menyapa anak-anak yang dikasihinya. Gunakan sapaan yang tepat. Berkomunikasilah dengan efektif. Kita yang mengendalikan kata-kata dan bukan sebaliknya. Nah, setelah menyapa, Yesus memberikan perintah. Jadi perintah diberikan setelah ada pendahuluan, setelah ada prolog. Sapaan yang menyejukkan hati. Ini sangat penting untuk diperhatikan jika engkau adalah pemimpin. Di saat engkau memberikan perintah, ikuti teladan Yesus ini. Ada pengantar kata yang memotivasi orang, yang membuat orang merasa dihargai, dihormati, sebelum engkau memberikan perintah. Ayat 6, ini perintah Yesus. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saya harap kita memperhatikan kalimat ini. Ini kalimat perintah yang sangat berharga. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Bagi orang yang berpikir mistik, dia pikir
keberhasilan itu karena mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Berarti kalau mencari ikan harus menebarkan jala dari sebelah kanan, atau mengail ikan atau memancing ikan harus dari sebelah kanan perahu. Kalau itu pikiranmu, Anda tersesat. Yesus tidak pernah memberikan perintah ini dalam pengertian yang seperti itu. Di sini Yesus memberikan kepastian dalam perintahnya. Maka akan kamu peroleh, kata Yesus. Dalam perintah Yesus ada kepastian. Kamu tidak akan pulang kosong. Kamu tidak akan kecewa. Kamu akan mendapatkan apa yang menjadi harapanmu. Ini jaminan Yesus kepada murid-muridnya. Dan karena itu mereka mentaatinya. Saudara, di sini kita melihat secara kasat mata bagaimana berkat itu mengalir di dalam kehidupan. Bekerja hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu yang membuat para murid gagal. Dan kita pun bisa gagal jika terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya memperhatikan perkataan Tuhan. Betapa pentingnya mentaati firman Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kehebatanmu. Jangan andalkan kemampuanmu. Sebaliknya, tunduklah. Taatlah kepada Bapa di surga. Jika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, perahu rumah tangga kita tidak beroleh apa-apa. Kita mengalami kekosongan jika mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kisah ini sesungguhnya mengingatkan kita juga bahwa diri kita ini ada batasnya. Yang namanya manusia pasti kekuatannya, kemampuannya ada batasnya. Tetapi ada satu kekuatan yang tidak ada batasnya. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dialah sumber berkat kita. Nah, di Danau Tiberias, Petrus dan kawan-kawannya mengalami berkat yang luar biasa. Saya yakin, saudara, kita semua ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Apakah itu mustahil? Apakah mustahil bagi kita mendapatkan berkat dari Tuhan? Kisah di Danau Tiberias memperjelas kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus. Persoalannya adalah, apakah kita mau taat pada perkataan Yesus? Apakah kita mau taat pada firman-Nya atau tidak? Saat para murid mentaatinya, di saat itulah mereka mengalami berkat Tuhan. Di saat engkau mengambil keputusan mentaati Tuhan, di saat itulah berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ketika Petrus dan kawan-kawannya menyaksikan panen yang melimpah, panen ikan yang melimpah, salah seorang dari mereka yang disebut murid yang dikasih Yesus, ini adalah kata anonim yang menunjuk pada Yohanes. Karena Yohanes yang menulis kitab Injil ini, dia menyamarkan dirinya dengan sebutan murid yang dikasih oleh Yesus. Karena memang dia dekat dengan Yesus. Kemana-mana Yesus pergi, pasti Yohanes ada di situ. Nah, Yohanes mengenali Yesus dan dia berkata, itu Tuhan. Itu perkataannya. Dan perkataannya itu didengar oleh murid-murid Yesus yang lain. Sebutan Tuhan di sini, dalam bahasa Yunani, kurios. Kurios, Tuhan. Sebutan Tuhan di sini menunjuk pada kemahakuasaan Yesus. Oleh kuasanya, dari tidak ada menjadi ada. Kegagalan oleh kuasanya diubahnya menjadi keberhasilan. Kekecewaan oleh kuasanya diubahnya menjadi sukacita. Ketika Petrus tahu itu adalah Yesus, apa yang dilakukan? Alkitab mencatat, Petrus segera mengenakan pakaiannya. Sebelumnya, dia bertelanjang dada di dalam perahu.
Tetapi ketika dia tahu itu adalah Tuhan, dia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke danau, berenang, mendapatkan Tuhan Yesus. Saudara, mengenakan baju merupakan sikap hormat atau tata krama yang ditunjukkan oleh Petrus. Tata krama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Petrus mengenal Yesus sebagai Tuhan saat melihat berkat yang diterimanya. Panen ikan membuatnya mendekat kepada Tuhan dan bukan menjauh. Kadang manusia saat diberkati dengan kelimpahan menjadi lupa diri dan tidak mendekat kepada Tuhan. Petrus memberikan teladan kepada kita. Saat diberkati, dia menyatakan syukur dengan menjumpai Tuhannya. Saudara, pendapatan ikan saat itu disebut di sini oleh penginjil Yohanes 153 ekor. Mereka pun makan roti dan ikan di pantai itu, dan yang menyediakannya adalah Yesus. Yesus melayani murid-muridnya dengan ikan bakar dan roti. Ada satu kalimat menarik yang ditulis oleh Yohanes dalam ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes ini sesungguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan siapakah Yesus. Kitab Injil Yohanes menjawab, Dia Tuhan, Dia benar-benar Tuhan. Ketuhanan Yesus ditunjukkan oleh Rasul Yohanes di sini. Yang pertama, Dia benar-benar bangkit, dan kebangkitannya ini disaksikan oleh murid-muridnya dan juga oleh banyak orang di tepi danau Tiberias, orang-orang yang membantu menarik jala yang dipenuhi ikan itu. Yang kedua, saat para murid mengikuti perkataan Yesus menebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka benar-benar diberkati. Oleh kuasa Yesus, mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Jadi ketuhanan Yesus bukanlah cerita dongeng, tetapi fakta historis yang dilihat oleh banyak orang. Bukanlah legenda seperti penceritaan dalam berbagai agama suku. Yesus itu benar-benar Tuhan yang datang ke dunia. Dia melayani di dunia ini bersama dengan 12 muridnya. Dia mati disalib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Kemudian dia naik ke surga. Inilah pesan yang Rasul Yohanes mau sampaikan kepada kita melalui kitab Injilnya ini. Nah, dari kisah penampakan Yesus di Danau Tiberias ini, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal yang sangat penting dan fundamental di sini. Saya harap kita mengikutinya. Yang pertama, semakin teguh dalam iman kepada Yesus Kristus sebab dia benar-benar bangkit. Itulah makna yang dapat kita tarik dari kisah kebangkitan Yesus. Iman kita semakin kuat. Iman kita semakin diteguhkan oleh kisah kebangkitan Yesus. Segala konten, cerita, bantahan, dan versi cerita lain yang tidak percaya kisah kebangkitan Yesus tidak lagi meruntuhkan iman kita kepadanya. Dia benar-benar bangkit dan hidup. Jika kisah kebangkitan Yesus ini dianggap bohong, untuk apa murid-muridnya keluar dari kampung halaman dan bersaksi tentang kebangkitannya? Jika kisah kebangkitan ini dianggap bohong, untuk apa mereka merelakan dirinya dihukum mati hanya demi bertahan pada imannya kepada Yesus Kristus Tuhan? Untuk apa Yakobus di Yerusalem mengikhlaskan kepalanya dipenggal
Untuk apa Petrus jauh-jauh pergi ke kota Roma dan di sana dia disalib? Untuk apa? Untuk apa mereka melakukan semuanya itu? Semuanya itu mereka lakukan karena mereka sudah yakin, sudah kokoh imannya, dan tidak lagi berubah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar Tuhan. Itulah sesungguhnya motivasi yang paling besar yang menguasai diri mereka. Bersaksi tentang Yesus kemanapun mereka pergi. Dan ketika mereka menyongsong kematian, mereka tidak takut. Sebab bagi mereka, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mereka tahu, Yesus telah mengalahkan kematian. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Sebab bersama dengan Yesus ada jaminan kehidupan yang kekal. Saudara, Yohanes sendiri yang menulis kitab Injil ini dibuang ke Pulau Patmos. Sekalipun dia menderita di sana, tetapi dia menjalaninya dengan sukacita karena imannya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga. Yesus bangkit dari kematiannya. Dan kita pun, menurut Roma pasal 6 ayat yang kelima, akan menjadi sama dengan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Yang kedua, makna yang kedua, Yesuslah sumber berkat bagi kita. Dewasa ini ada banyak cara orang untuk mencari berkat. Ada yang berfokus pada kemampuannya, ada yang menggunakan ilmu pelaris jualan, ada juga yang menipu sesamanya. Kitab Injil Yohanes mengajarkan kita, Yesuslah sumber berkat kita. Sebagaimana dia memberkati perjuangan Petrus dan kawan-kawannya di Danau Tiberias, Tuhan Yesus pun memberkati kita yang percaya kepadanya. Tetaplah berjuang. Apa yang sedang engkau perjuangkan saat ini, tetaplah berjuang. Sumber berkat adalah Yesus, bukan patung, bukan mantra, bukan dukun, bukan orang sakti sumber berkatmu, bukan ramalan, bukan jimat, bukan mantra. Sumber berkatmu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Di Danau Tiberias itu sudah dibuktikannya ketika dia memberikan perintah menebarkan jala dan itu ditaati oleh murid-muridnya. Mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Sembahlah Yesus dan muliakanlah dia sebab dialah sumber berkat. Yang ketiga, hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Inilah makna yang ketiga yang dapat kita petik dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dalam keletihan tubuh, Petrus dan kawan-kawannya memilih taat saat diperintahkan menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Petrus taat, Yohanes taat, dan murid-murid yang lain mentaati perkataan Yesus. Beberapa tahun kemudian, seorang pemimpin di Smyrna, di jemaat Smyrna, namanya Polikarpus, yang hidup pada abad kedua Masehi, pernah dipaksa untuk tidak taat, menyangkali imannya. Jika tidak, dia akan dibakar hidup-hidup. Polikarpus tidak gentar. Dia berani menghadapi kematiannya. Dia tidak menyangkali imannya. Dan dengan gagah berani, dia menghadapi, menjemput ajalnya. Dia dibakar hidup-hidup. Dia memilih bertahan dalam keyakinan imannya daripada dibebaskan dari ancaman kematian, lalu dia mengkhianati imannya. Itulah ketaatan. Dan ketaatan yang semacam ini dalam kitab Perjanjian Lama kita temukan dalam diri Daniel. Di saat dia dipaksa untuk menyekali imannya, Daniel tidak bergeming. Dan pada akhirnya dia dibuang ke gua singa. Dan di sana mujizat terjadi. Tuhan menyelamatkannya. Jadi, di balik ketaatan sesungguhnya ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jika Petrus dan kawan-kawan taat, Polikarpus taat,
Daniel taat. Lalu bagaimana dengan kita? Kristus telah bangkit. Kita pun harus bangkit. Kegagalan masa lalu biarlah berlalu. Kita harus bangkit di jalan ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan yang mencoba mengalihkan diri kita untuk tidak berlaku taat kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mengingat kisah kebangkitan Yesus, kita semakin diteguhkan, tetaplah di jalan ketaatan, karena hanya di jalan itulah engkau mengalami dan menuai berkat dari Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Kristus sudah bangkit, engkau juga harus bangkit. Amin.